balik lagi di Motive Myself. Karena hari ini pengen bikin podcast tapi nggak ada bahan gitu ya. Nah, aku kayak mau bahas yang lucu-lucu gitu sih. Ya, menurut gue lucu, tapi nggak tahu ya menurut kalian ya. Jadi, Minggu tanggal 20 Juni, berarti 2 hari yang lalu ya kan. Ini ada berita dari sindonews.com ya. Lumayan terpercaya lah ya. Bentar ya. Jadi, beritanya tuh gini. Keroyok sopir dan pecahkan kaca truk trailer. Polisi bunuh gak tuh? Astaga, hati-hati kalau ngomong. Polisi buru pengantar jenazah arogan gitu kan. Terus katanya yang udah gue baca, jadi si si sopir jenazahnya ini kayak mau nyalip tapi nggak dikasih gitu sama sama si kontainernya ini gitu. Kayak mungkin nggak tahu ya, di antara nggak dikasih jalan apa kehalangan gitu ya, pokoknya dia nggak bisa nyalip si tronton apa kontainer ini, bentar, nggak bisa nyalip si kontainer ini gitu kan. Nah terus marah gitu, diajak gelut lah si sopir kontainernya ini gitu kan ya. Maksud gue gini ya, iya gitu, ambulan sih tapi kan nggak urgent gitu ya, maksudnya ya kan bawa jenazah gitu, nggak urgent gitu, nggak lagi ada orang yang ngap-ngapan di dalam gitu ya, udah meninggal ya. Mau lu cepet ke nyampenya, mau lu terlambat nyampenya ya udah meninggal gitu. Terus anehnya tuh kenapa dia berhenti buat ngeberhentiin supir kontainer itu, terus diajak gelut gitu, mau nambah penumpang gitu, mau nambah jenazah baru buat di ininya atau gimana, mau nambah muatan kan. Aduh, diduga si arogan kelompok pengantar jenazah. Kelompok berarti nggak satu orang, kirain gue supirnya doang. Kelompok pengantar jenazah yang terjadi di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Jakarta Utara tersebut karena jalannya yang terhalang oleh truk kontainer tersebut. Ambulan nih. Terus kontainer nih, ya kan, gini kan, mau nyalip nih, kagak bisa, kehalangan. Aduh lama, nih jenazah harus segera dikuburin gitu kali ya. Terus keluar, mecahin kaca kontainer, ngajak gelut gitu. Sekelompok loh, berarti kan nggak satu orang gitu. Terus salah satu saksi mata mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi pada Jumat lalu sekitar pukul 3 sore. Dan melihat sekelompok pengantar jenazah menyerang sopir. Langsung tuh anak-anak pengawal jenazah itu memberhentikan truk kontainer dan naik ke atas mobil truk itu, kata si Padarsanya. Naik, kenapa? Itu kan malah lama ya, maksudnya gini. Kan tujuannya dia nyalip tuh biar cepet kan, maksudnya dia mau nyalip tuh biar cepet kan, karena di mindsetnya tuh jenazah nih harus buru-buru dikuburin gitu. Tapi malah ngajak gelut orang, naik ke atas truknya, terus ya itu udah satu, buang-buang energi gitu kan. Kedua, ya makin lama kenapa nggak sabar aja gitu, sabar
nanti juga lewat gitu, daripada berantem kan lama ya. Itu kalau gua nih jadi jenazahnya gitu ya, pasti kayak kesel gak sih gitu. Kayak katanya jangan dikubur lama-lama gitu, tapi kok bapak ini yang ada sekelompok oknum orang yang ricuh ini gitu, kenapa ada waktu buat berantem gitu? Ya mendingan waktunya dipakai buat sabar ya. Benar-benar nggak kayak ini. Lucu sih, ini lucu gitu, kayak kok ada orang lebih milih gelut gitu daripada sabar sebentar doang, ntar lewat kok lewat. Nggak selamanya tuh tronton di situ, dia juga punya urusan pak, nggak bapak doang. Ada, kalau gue baca lagi takut salah ya kan, takut salah langsung. Didirikan untuk mencari tahu orang yang melakukan pengerusakan atau pemukulan terhadap supir tersebut. Eko memastikan setelah viral di medsos, pihaknya mencari tahu siapa-siapa saja pelakunya. Lagi dicari ya katanya lagi dicari kan orangnya, tapi nggak tahu ada update lagi gak. Gue mau lihat lagi. Polisi Ciduk, ini kapan? 21 Juni. Seninnya ketangkep. Seninnya polisi Ciduk 8 orang pengiring jenazah perusak truk kontainer di Marunda. Polisi meringkus 8 orang jenazah, bukan dong, 8 orang pengiring jenazah. Udah jabatannya pengiring jenazah, arogan lagi. 8 orang pengiring jenazah arogan gitu. Kalau mau arogan pejabat gitu ya. Pengiring jenazah aja arogan anjir. Pengiring jenazah arogan. Iya. Sebanyak 8 orang. Ini lucu banget sih, nggak tahu kenapa. Ya, berita selanjutnya masih sama tentang mobil jenazah juga, tapi kalau yang ini ada korban ya, maksudnya ada yang meninggal gitu. Jadi sebelum gue bacain beritanya, turut berduka cita buat keluarga korban gitu kan ya. Nggak ini cuman buat pelajaran aja gitu. Oke, gitu aja pokoknya. Judulnya sumbernya dari ayotegal.com. Judulnya tak kuat menyalip, sopir ambulan pengantar jenazah tewas terlindas tronton. Jadi ambulans ini nyalip tronton, tapi kayaknya sih dia kayak ada di blind spot gitu, jadi nggak kelihatan, jadi terlindas gitu. Iya, itulah gitu. Maksudnya kenapa sih orang-orang kita gitu kalau misalnya ngantar jenazah gitu, iring-iringan jenazah itu tuh kayak terlalu heboh gak sih? Maksudnya sampai jangan kan ambulans gitu ya, maksudnya ada yang pakai pick up doang gitu kalau di kampung-kampung kan, dan diiring-iring sama motor-motor gitu. Nah kalau misalnya itu lewat tuh kayak rame banget gitu, kok pada klakson gitu, kayak tin. Kalau nggak dikasih jalan galakan mereka gitu. Itu tuh kenapa ya? Maksudnya ya mbok ya sabar gitu kan, kalau macet ya sabar gitu, jangan ya mau buru-buru pun udah nggak ada gitu orangnya, maksudnya udah meninggal gitu kan. Kayak ya kalian berisik gitu, apa nggak kasihan apa nanti kalau jenazahnya bangun lagi? Enggak, maksudnya kayak nggak menghormati orang yang meninggalnya gak sih? Ya maksudnya kasihan aja gak sih, malah tambah kasihan gitu loh, kan udah meninggal nih ya tenang gitu, jangan emosi gitu. Kadang nggak
apa ya, nggak jarang yang di jalan tuh banyak yang gitu emosian, galak banget, kayak nganterin jenazah gitu maksudnya. Kecuali urgent gitu, kayak udah ngap-ngapan, orangnya udah setengah, apa, nyawanya tinggal setengah gitu kan. Jadi kayak ya ya baru gitu dikasih jalan gitu, karena masih ada kemungkinan buat selamat kan gitu, kayak di antara hidup dan mati gitu loh. Ini kan udah nggak di antara lagi, udah meninggal gitu. Emang ada yang bilang katanya yang namanya jenazah itu kan nggak boleh lama-lama dikuburinnya gitu, nggak boleh ditunda-tunda gitu kan. Ya maksudnya itu kalau misalnya di rumah gitu, kadang kadang kan ada tuh apa sih namanya, maksudnya di agama saya ya gitu, jenazah kan nggak boleh ditunda-tunda dikuburnya gitu. Ya maksudnya tuh kalau di rumah gitu nggak boleh kayak nanti aja deh gitu, meninggalnya padahal udah dari malam gitu, tapi kayak dikuburnya nanti aja deh sore gitu misalnya. Ya kan kelamaan gitu, maksudnya takut kalau terlalu lama ya entah bau gitu, atau ya makin gak layak kondisinya gitu ya gitu. Kalau misalnya keadaan kayak gitu ya baru harus buru-buru dikuburin gitu kan. Tapi kalau emang situasinya nggak mendukung buat buru-buru dikuburin gitu, kayak masih di jalan, ya udah selalu aja gitu, maksudnya ya pasti nyampe juga kan nantinya gitu. Ya mayatnya pun nggak bakal boring kan, kayak lama banget sih gitu, kayak enggak gitu kan, kayak udah janji nih sama malaikat kan, enggak gitu, kayak ya gitulah gitu. Intinya tuh jangan egois lah jadi manusia gitu. Akhir masalahnya tuh ujung-ujungnya tuh entah jadi kecelakaan gitu kan, terus jadi ngerugiin orang juga gitu kan, perkara nganterin jenazah gitu yang emang ya udah nggak ada gitu, ya emang harus dikuburin, tapi jangan bikin rusuh, apa ya, jangan rusuh sama orang yang masih hidup gitu. Masa lu nganterin jenazah nih terus lu emosian gitu gara-gara nggak dikasih jalan, lu gelut nih sama orang yang nggak ngasih jalan nih, ntar kalau ada salah satu yang mati jadi jenazah juga gitu, malah nambah-nambahin ongkos ngubur. Ya ya gitu ujung-ujungnya. Walaupun kalau misalnya lu hidup lu ketangkap polisi kan tadi ya, kalau lu meninggal juga nyusahin orang sih pak gitu, pakai ngeroyok segala gitu, maksudnya kayak nggak ada untungnya gitu. Aduh gatel leher ya. Kan nggak tahu ya, pengen bahas ini sih kayak karena lagi baru kemarin juga kan, terus kayak nggak masuk akal gitu loh, masa nggak dikasih jalan, dia bawa jenazah nih nggak dikasih jalan, ngajak gelut orang gitu. Kalau misalnya dia mati kan ya maksudnya berantemnya gimana gitu, gua bawa jenazah nih lu kagak ngasih gua jalan gitu, ribut sih. Bawa celurit gitu kan, enggak bawa celurit sih. Ya maksudnya ngajak gelut gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu. Jadi intinya banyakin sabar lah gitu. Kok buka kancing anjir, kan bukan OnlyFans. Iya ya, kalau di jalan tuh banyak sabar, jangan, ya pokoknya tertib lah gitu, nggak usah apa sih buru-buru banget ya, kecuali emang urgent gitu. Kalau menurut gua ya, kalau jenazah sih kayaknya nggak urgent sih, karena ya mau lu sampai rumah mau sampai mana pun emang udah nggak bisa diselamatin kan, emang harus dikuburin gitu. Yang penting kalau udah sampai tujuan buru-buru dikuburin, maksudnya gitu loh. Kalau misalnya masih di jalan ya nggak apa-apa gitu, sabar aja, jangan malah gelut di jalan gitu, ketakutnya kan kenapa-napa yang masih
yang masih hidup malah nanti jadi luka atau meninggal gitu kan, malah nambah-nambahin masalah gitu, yang jadi lama, malah makin lama ini jenazah nungguin, diem aja gitu, kapan sampai gitu, maksudnya kayak ya gitu. Ya udahlah, pengen bahas ini doang. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Jangan emosian ya guys.